teman-teman semua yang lagi nonton ya. Ini hal yang baru ya. Buat saya juga hal yang baru. Dimana mungkin orang biasanya makan nasi ya dengan lauk yang banyak. Tapi ibu adalah ibu orang yang sangat bersyukur. Apapun keadaannya, walaupun bapak juga cuma dapatnya sedikit. Tapi beliau adalah orang yang bersyukur. Ini mungkin pelajaran buat kita semua ya. Apapun keadaan kita, asal kita bersyukur, niat kita baik, insya Allah semuanya diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terasi. Luar biasa. Iya, terasi udah enak. Iya. Iya. Saya nyobain Bu ya. Ya, iya itu Izin ya, Bu isi ya. bareng-bareng ya. Dah. Makan. Marah petangnya. Ini cucu. Cucu, kamu suka nasi sama terasi? Kamu juga suka nih? Punyanya Om Chan nih, makan nih. Yang bareng-bareng ayo. Ayo, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, jalan. Itu lagi kadang gedean, ini kadang gedean, abang. Ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kadang ini, kadang ini. Udah. Ini. Makan lagi ini. Nah, ya. Enak, bareng-bareng ya sini. Ini pertama kali aku ngerasain, ya mungkin ini adalah hal yang baru buat aku. Habisin. Mungkin buat mereka hal yang menyenangkan ya. Tapi buat kita ini hal yang saya nggak bisa ngomong. Saya sekarang punya anak, ngerasain gimana caranya mereka tetap harus makan, tetap harus berbahagia. Mereka ini adalah contoh agar kita selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan. Luar biasa. Ini membuat aku menjadi bersyukur dan menandakan kalau aku tuh harus nunduk ke bawah, karena ya kalau misalnya kita biasanya makan makanan enak, tetapi dengan melihat beliau makan cuma nasi sama terasi dan melihat cucu-cucunya makannya juga luar biasa lahapnya, dan ini menjadi pemacu aku yang namanya hidup itu harus disyukuri. Alhamdulillah udah selesai makan ya sekarang Pak, Bu. Iya. Adik-adik luar biasa loh. Gimana udah pada kenyang belum? Udah. Kenyang ya? Enak Kak makan nasi sama terasinya? Enak. Seneng ya? Enak ya? Iya, enak. Alhamdulillah. Pak, biasanya kalau misalkan habis selesai sarapan pagi, Bapak kemana? Ya paling kakak kadang nyapuin tai kuda gitu. Oh, Iya. nyapu-nyapuin Iya, kotoran nyapuin. kuda. Iya, beli nyapuin terus kita baru mandiin kuda. Mandiin kuda, Pak? Iya. Oh, sekarang nih, Pak? Iya. Oh, berarti kalau misalkan Bapak ke sana, saya izin boleh ikut, Pak? Ya boleh, ayo. Yaudah. Bu izin ya saya ke sana dulu ya. Iya. Adik-adik, Om izin ke sana dulu ya. Iya. Sehat-sehat semua ya. Iya. Dadah, Assalamualaikum. Dadah. Ayo, Pak. Waalaikumsalam. Nah, dan akhirnya aku diajak sama Pak Hasan ke kandang kuda. Nah, ini kalau sebelahnya namanya siapa, Pak? Si Marcel. Marcel, Pak. Kok Iya. rambutnya nggak keriting, Pak, itu? Lah keriting tadi ini umur 35 tahun ada ini. 35 tahun, Pak? Iya. Almarhum kita udah 27. Ini almarhum udah punya kuda ini. Almarhum itu siapa, Pak? Punten. Orang tua kita. Orang tua. Iya. Oh, jadi orang tua dulu punya ini. Punya ini dijual tuh. Dijual. Sama orang Bekasi. Ah. Orang Bekasi ditaruh lagi kemari ke anak ini disewain. Oh, disewain. Iya. Jadi ini dulu adalah kudanya orang tua. Orang tua. Kuda itu umur sampai dia meninggal itu sampai berapa, Pak, umurnya, Pak? Lah ini udah 35-an ini, bang saya kuat 10 tahunan lagi mah ini. 10 tahun lagi ya, Iya, berarti kalau sekitar kakek 50. sakit, kalau kakek sakit. Kakek gitu. sakit ya? Iya. Luar biasa ya, jadi Iya. apa namanya, pekerjaan sebagai kusir andong ini sudah dijalani turun-temurun berarti, Pak ya? Iya, dari menurun. bapak berarti Iya, ya? dari bapak. Apa dari kakeknya bapak? Dari kakek. Dari kakek? Iya. Oh, dari kakek. jadi udah jadi supir andong berarti, Pak? Iya, sudah andong. Nah, kalau bapak sendiri belajar naik kuda, narik andong itu dari umur berapa tahun, Pak? Lah si umur bang saya 15 tahunan lah. 15 tahun? Iya. Bapak udah bisa sekarang- megang les gitu. Bapak sekarang punten umurnya berapa, Pak? 75. 75, ya Allah. Berarti udah sekitar 60 tahun, Bapak? Iya. Masya Allah. Dan Bapak 75 masih sekuat ini, Pak? Masih sekuat ini.
Insya Allah luar Iya. biasa ya. Jadi intinya kalau misalnya kalian pengen umur 75 ke atas tetapi keadaannya fisiknya tetap sehat, nih rahasianya seperti Bapak. Apapun dilakukan asal suka ya Pak ya. Ya, tadi Bapak bilang narik andong nggak pernah ada dukanya, semuanya selalu suka. Dan sekarang apapun makanan yang di rumah, tadi cuma ada nasi sama terasi, Bapak syukuri. Dan yang pastinya pekerjaan apapun yang dilakukan sama Bapak, itu Bapak di bawah happy aja Pak ya. Iya. Itu tipsnya biar kita menjadi awet muda seperti beliau. Luar biasa. Karena habis makan, aku ngelihat kandang kuda yang penuh banget sama yang namanya kotoran kuda. Aku bersihin lah pakai sapu lidi dan juga pengki. Nah, ini saya bantu nih Pak ya. Iya, ya Bang. Ya. Nah, kalau udah diambil kotorannya gini, Iya. taruh di mana lagi Pak? Buang gini nih. Buang ke sini. Iya. Banyak dari pupuk tuh, iya. Jadi pupuk gitu ya. Pupuk, iya. Jadi buang ke sana ya. Iya. Kotoran kudanya kita buang ke sini. Iya. Nih guys, masih hangat, masih hangat, masih hangat. Tuh, jadi yang saya injak ini adalah kotoran kuda yang sudah kering, yang bisa menjadi pupuk buat kesuburan tanaman. Aromanya lumayan. Habis dari kandang, kemudian kita mandiin. Pak, ini kita cara mandiin kuda pertamanya gimana dulu Pak? Semprot dulu sama air ini nih. Semprot. Iya, dia, iya. Nah, sini. Siapanya yang disemprot? Ya, ini badannya. Badannya? Iya. Ah. Kalau palanya mengamuk dia. Oh, palanya ngamuk. Iya. Gini. Iya. Oh, pelan-pelan dulu ya dari belakang Iya, gitu ya. pelan dulu. Lah, kok dimati? Diinjak. Gua lagi mandiin kuda diinjak sama dia. Bener-bener. Nah, saya ngeri ketendang nih Pak, nggak apa-apa. Enggak nendang docil mah. Nggak nendang? Iya, enggak, ayo. Yakin Pak ya? Kaki yakin, udah yakin. Ketika aku lagi mandiin dari depan ke belakang, tiba-tiba si kuda itu nyipratin buntutnya ke aku. Blak. Jadi mandiin bapaknya gue. Oke Pak, Ya, ayo. oh, saya ngeri ketendang nih enggak ya? Enggak, ayo. Pak pegangin Pak itunya Pak. Iya, ayo, Nah, mual ayo. saya mau coba gosok-gosok Pak. Iya, ayo mual ayo. Ayo. Ini pakai ginian nih. Ayo. Enggak. Oh ya, wah. Iya. Ternyata dia jinak ya. Jinak. Ini lagi hamil Pak? Enggak. Oh, Itu enggak. kaki Oh, hamil. laki. Iya. Aku mandiin, bersihin pakai sabun, gitu kan. Lagi-lagi si Docil mengeluarkan kotorannya di depan kita. Ya. Ya. Ibu-ibu. Mau combro nggak? No, mau masih hangat nih. Wah. Udah kayak Pak ya? Udah kali udah. Udah selesai nih. Dah. Pak, ini kalau udah selesai dimandiin, Ya. kita jemur dulu berarti Pak? Iya situ tuh, dari situ. Jemur sana ya? Iya. Ayo Pak, kita bawa ke sana Pak. Iya. Ini Pak. Ya. Segitu sayangnya Bapak Hasan terhadap si Docil sampai kebutuhan sedetail-detailnya dari mulai makan, dedek, rumput, sampai pakaiannya, sampai tapal kudanya sangat dipikirkan banget sama Bapak. Pak, ini lagi ngapain Pak? Ini matiin kuda nih. Kakinya taruhin patu. Sepatu? Iya. Sepatu kuda kayak gini Pak? Iya. Sepatu atau tapal kuda nih Pak? Orang Betawi Ini, sepatu. ini kalau sepatu kan biasanya tengahnya juga ada. Ini kenapa tengahnya bolong nih Pak? Ya peninjam memang bolong begitu. Oh Iya, gitu. Iya. Oh jadi ini karena kuda itu kan cuma ada di sekelilingnya doang Pak ya? Iya. Kalau tengahnya tuh daging ya? Daging ini. Kalau daging. dipukul, Iya. ditemusin pakai apa? Paku. Sakit Pak ya? Ya sakit. Aku juga mencoba untuk memasang tapak kuda alias sepatu kuda. Ayo saya coba ya Pak ya? Iya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya udah trek gitu. Nah gitu. Oh ternyata, Iya. Nah gitu. nggak perlu tenaga Iya, besar Pak iya, ya? Kayak dia masuk dengan sendirinya gitu Pak ya? Iya. Tuh, kan keluar kan tuh. Oh iya. Iya. Berarti ini nggak sakit, nggak kena dagingnya Pak ya? Nggak kena dagingnya. Oke.
misalkan kayak kuda nggak pakai sepatunya gitu Pak, dia kalau lagi jalan suka sakit Pak ya? Oh sakit pincang, risik. Pincang ya? Iya risik. Selama ini aku baru tahu kalau misalkan kuda kalau nggak dipakein tapal kuda itu, dia kakinya bisa lecet. Kayak kuku aja gitu Pak ya? Iya kayak kita jalan kena pelinceran lah gitu tuh. Ya tapakan kita risik. Oh makanya pakai ginian biar dia nggak Iya. sakit ya? Pak, ini kan Bapak tadi barusan masang. Iya. Biasanya ganti ininya tuh setahun sekali kah, sebulan sekali kah, atau berapa lama sekali Pak? 15 hari sekali lah. 15 hari sekali? Iya. Dan ternyata tapal kuda itu bertahannya digantinya sama Bapak Hasan itu sekitar 15 hari sekali. 15 hari sekali? Sekarang besi sama aspal udah kalah baik sama coran mah. Oh iya, Iya, benar-benar. modelnya Apalagi- ini nih ya. Ntar yang tebal ini tuh habis tuh tipis. Oh iya, Iya. benar. Akhirnya kita siap-siap memakaikan si Docil itu pakaian untuk segera berkegiatan bareng sama Pak Hasan. Pak, ini kan udah dipasangin tapal kudanya. Iya, iya. Sekarang tinggal ini atasnya doang Pak ya? Iya pasangin pakaiannya. Pakaiannya? Iya. Oke. Ah. Ajarin saya Pak, yang mana dulu nih Pak? Nih ini dulu nih. Ini dulu? Iya nih, coba. Oke, Ya. ini berarti taruh depan ya? Iya depan ini. Ini depan. Ayo coba. Oh ternyata Ini ribet kita- banget ya. Iya ini kita pakitin. wah berat juga Pak ya. Nah, Aman Pak? aman. Kalau capek, aduh, lemes. Tiba-tiba Pak Hasan merasa lemes. Bapaknya Iya. lemes ya? Ya, lemes ya. Bapaknya lemes Bu. Kenapa Pak? Oh, lemes dah. Dudukin. Minum. Nah, Aduh. kasihan. Ada air Bu, ada. Ada. Ini aja. Nih, minum. Apa janjian ngeronda semalam ya bareng sama saya ya? Lah, orang dia kurang tidur. Kurang tidur. Aduh dia. ya Allah. Pak, Bapak nggak apa-apa kan Pak? Enggak. Harus istirahat dulu Pak. Iya. Mungkin hari ini nggak usah narik dulu kali ya? Sakit-sakit kita tetap narik. Kalau nggak narik nggak punya uang. Bisa. Gitu. Sabar ya Pak ya. Iya, Semoga nanti kasih rezeki yang banyak sama Allah. Iya, amin. Karena niat Bapak emang niat baik buat mencari nafkah untuk istri dan juga anak-anak Bapak ya. Amin. Saya pikir masang-masang tasnya begitu, pakaiannya kuda, sama nyangkutin ke dalamannya, saya pikir nggak berat Pak. Ternyata berat banget Pak ya. Berat. Ya. Biasanya Bapak kalau misalkan sendiri, dibantuin anak atau bener-bener sendiri Pak? Bantuin. Bantuin? anak, iya. Emang nggak pernah bisa sendiri Pak ya? Nggak bisa. Susah Pak ya? Iya nggak kuat. Jadi kami memutuskan untuk istirahatkan Bapak biar tidak narik lagi. Oke teman-teman semua, sekarang kita tungguin kondisi Bapak Hasan sampai pulih, sampai enakan dulu, baru nanti kita tarik ya. Yuk, Ya, Pak, biar istirahat dulu Pak ya. Apa mau rebahan di situ dulu? Mau tiduran? Udah enak aja ini. Apa di sini aja? Ya udah enak. Dan alhamdulillah Pak Hasan pun akhirnya semangat untuk bisa berkegiatan dan juga mencari nafkah. San. Situ aku kaget banget. Pak Hasan diteriakin sepanjang-kencangnya kayak diajak berantem, tetapi Pak Hasan bersikap tenang, tidak terpancing amarahnya. Ya bener lah, narik situ lagi narik. Kemarin abang duit banyak. Ya minta maaf dah kita iya. Udah Pak ya. Pak, punten Pak kan rezeki udah ada masing-masing. Kita minta maaf. Kemarin dapat duit banyak, bentang-bentang ada artis itu. Sampai kayak saya sepi. Tapi sewanya mintanya ke kita semua. Iya. Gitu ya, karena Ya. kita minta dimaafin. Iya, maaf ya Pak ya. Ya. Mungkin mudah-mudahan hari ini rezeki Bapak juga banyak. Ya. Doain deh Pak ya. Maaf ya Pak ya, Yuk, Pak kita jemput aja Pak ya. Coba Pak ya. Iya. Mari Pak. Iya. Ya, minta maaf ya. Maaf.
Dan tadi kita udah keliling-keliling cari nafkah bareng sama Pak Hasan. Akhirnya kita pulang juga ke rumah, taruh kuda, ketemu sama ibu. Alhamdulillah, terima kasih buat Ibu Reni, Bapak Hasan, para cucu dan juga tadi anak-anak Bapak dan Iya. Ibu. Terima kasih atas pelajaran hidup hari ini. Saya hari ini banyak belajar tentang makna kehidupan. Jadi seberapa besar pun rezeki kita dapat, asal kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat rezeki kita. Amin. Nah, alamin ya Allah. Alhamdulillah, terima Dikasih kasih. sama Allah ya Allah. Ya, jadi ngomong-ngomong tentang rezeki Bu ya, alhamdulillah hari ini saya dan juga dari tim Antv ada sedikit rezeki nih buat Bapak dan juga Ibu. Boleh teman-teman dimasukin, aku kasih sembako karena mungkin tadi aku merasakan makannya cuma pakai nasi sama terasi doang. Aku bawakan sembako, alhamdulillah dari tim Antv juga. Mudah-mudahan apapun yang aku kasih bermanfaat, dan terima kasih juga buat Bapak Hasan dan juga Ibu Reni atas pelajarannya hari. Ibu kakinya sakit. Iya. Saya nih ada P3 kah Bu? Ibu nanti bisa kasih obat lukanya. Iya. Ibu kan jangan pakai kain, ini kan Iya. kurang steril. Heeh. Kita di sini ada kasanya juga, ada perbannya juga. Ibu pakai ya. Iya, Semoga terima cepat kasih. sehat. Iya, iya, Allah. Amin. Iya, amin. Bapak, tadi kan saya tahu Bapak begadang ya di pos ronda. Terus Bapak kedinginan. Nih, saya beliin jaket buat Bapak biar Bapak nggak kedinginan lagi kalau Bapak lagi keluar malam. Ya, amin. Terima Ya. kasih. Ya. Dan satu lagi Pak, nih saya beliin sepatu buat Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Dipakai nih sepatunya Pak tuh, keren Iya, warnanya wah, iya, hitam tuh. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih. Ya Allah. Amin. Amin. Ini mungkin tidak banyak, tapi terima kasih sekali lagi saya ucapkan sama Bapak dan juga Ibu atas pelajaran yang banyak hari ini. Iya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu sehat, cucu Bapak dan juga Ibu selalu sehat, Iya, amin. anak Ibu juga selalu sehat. Mungkin dari Bapak ada yang pengen disampaikan nggak sih Pak? Ya, banyak terima kasih kita dapat sumbangan dari MTP. Ya, itu terima kasih banget. Itu terima kasih banget. Iya, alhamdulillah, Alhamdulillah ini ya. kita iya. Yang penting Bapak bersyukur ya. Ya, Nah, amin, ya Allah. karena Bapak dan Ibu hari ini banyak bersyukur sudah dikasih hadiah. Saya punya hadiah spesial lagi nih Bapak dan juga Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu, dan ini bisa menjadi mata pencaharian dan juga modal Bapak dan juga Ibu untuk membuka rezeki baru lagi. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ibu mau diterima Iya, Bapak. terima ya Allah. Bersama Pak Hasan, aku nggak cuma melihat bagaimana beliau bekerja, tapi juga ikut merasakan langsung jadi seorang kusir delman. Mulai dari membersihkan kandang, memandikan kuda, sampai belajar mengendari delman di jalanan. Semua itu ternyata tidak semudah yang terlihat, butuh tenaga, kesabaran, dan keberanian. Pak Hasan mengajarkanku dengan sabar, dan dari beliau aku belajar bahwa hidup harus dijalani dengan ikhlas, penuh semangat dan pantang menyerah. Kisahnya bukan hanya tentang mencari nafkah, tapi juga tentang cinta pada keluarga dan keteguhan hati yang luar biasa. Dan Ibu selalu sehat, Bapak selalu sehat ya Pak ya. Iya, amin. Terima kasih Ya, Bang ya, atas terima kasih, pelajaran Bang. hidupnya Ya, hari ini. ya. Dan pokoknya buat teman-teman semua, ini adalah program yang sangat menarik yang bisa memotivasi kita agar kita selalu ingat terhadap orang-orang yang di bawah kita. Pentingnya bersyukur, kita belajar hari ini. Dan sampai ketemu lagi di Jadi Aku sebentar saja.